Baik, karena sudah menunjukkan waktu pukul 15.07, mohon maaf ada sedikit kesalahan dalam teknis. Izin saya mulai untuk acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Dolan, diskusi online mingguan ID Surabaya, yang mana acara ini sudah dilakukan selama beberapa bulan dan bahkan sudah bertahun-tahun yang lalu, dan kita sudah sampai pada seri ke-103 yang diadakan setiap Senin, dan sekarang pada 6 Januari 2025 kita telah kehadiran moderator dan juga narasumber yang luar biasa. Beliau-beliau adalah dari Perdoski yang akan membahas mengenai relapse, reinfeksi, dan resistensi terapi pada kusta. Oleh karena itu, saya akan bacakan terlebih dahulu. Ya. Nanti akan dimoderatori oleh Dr. Dewi Kusumawati, SPDVE. Beliau merupakan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika RS Mitra Keluarga Pondok Chandra. Dan ada juga narasumber kita yang luar biasa, Dr. Bagus Haryo Kusuma Putra, SPDVE, subspesialis OBK. Beliau merupakan staf departemen atau KSM Dermatologi, Venerologi, dan Estetika FK UNER atau RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan ada juga Dr. Zahrudin Ahmad, SPDVE. Beliau merupakan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika Surabaya Skin Center atau SSC. Karena sudah menunjukkan waktu pukul 15.10, langsung saja kami berikan kepada moderator kita yang cantik, Dr. Dewi Kusmawati, SPDVE. Kepada Dr. Dewi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dokter Ula. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, dokter? Oh baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua senior dan sejawat sekalian. Terima kasih telah bergabung di acara Dolan ID pada sore hari ini. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai kusta, yaitu tentang eh, relapse, reinfeksi, dan resistensi. Kemudian pada kesempatan ini akan ada dua narasumber. Narasumber kita yang pertama ada Dokter Bagus. Selamat sore Dokter Bagus. Selamat sore, Dokter Dewi. Oke, dan narasumber kedua kita ada Dokter Zahrudin Ahmad. Dokter Udin, selamat sore Oh, Dok. ya, selamat sore, Dok. Baik, mungkin acara ini akan diawali dulu dengan sedikit penjelasan ya mengenai topik kita hari ini oleh kedua narasumber. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, mungkin bisa langsung dimulai. Mungkin dari Dokter Bagus atau Dokter Udin dulu, Dok. Oh, nanti saya memberi paparan sedikit saja, kemudian nanti langsung masuk ke diskusi aja. Begitu, Oke, Dokter Dewi. Ya. baik. Bisa langsung dimulai, Dok. Silahkan. Ya. Ya, sesuai dengan topik kita ini tiga, jadi akan ada tiga topik besar, yaitu relapse, reinfeksi, dan resistensi. Oh ya, saya lupa menyapa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman sejawat, dokter, profesor sekalian. Izin kami mulai diskusi. Jadi ada tiga, namun slide-nya singkat saja. Yang akan saya sebutkan adalah definisi ataupun nomenklatur dari tiga ini tersebut. Kita sebut relapse kusta bila timbul tanda dan gejala kusta pada pasien yang telah menyelesaikan pengobatan yang adekuat, baik selama masa pengawasan maupun setelahnya. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah menyelesaikan pengobatan. Ya. Jadi sudah selesai pengobatan lalu timbul gejala, nah kita bisa sebut dengan relapse. Ada kriteria diagnosisnya relapse yang memang sudah di textbook IAL dan beberapa jurnal, ada 5 kriteria. Namun 3 kriteria pertama ini sudah cukup untuk menegakkan diagnosis relapse. Yang pertama kriteria klinis, jadi terjadi ini tentunya pada saat sudah selesai pengobatan atau disebut dengan RFT ya. Jadi muncul lagi ukurannya melebar, dia meluas, kemudian memerah, kemudian terjadi penebalan saraf, atau yang kedua BTA yang 2 kali positif selama pengobatan, yang sebelumnya negatif, atau terjadi peningkatan 2+, misalnya awalnya +1, kemudian dia di akhir pengobatan, atau setelah pengobatan selesai malah muncul lagi dan BTA menjadi 3, misalnya seperti itu. Atau kriteria terapeutik untuk membedakan dengan reaksi tipe 1 ya, kita coba berikan prednison 1 mg/kg berat badan. Jika dia membaik, maka kita duga itu reaksi, namun dia menetap atau memburuk, baru kita duga itu relapse.
Tiga ini sudah cukup jika semua terpenuhi menjadi diagnosis relapse. Sedangkan tambahan lain jika memang dapat pemeriksaan di tempat sejawat bisa melakukan histopatologis. Kalau PB dia muncul lagi granuloma, MB dia muncul lagi infiltrasi makrofag. Cuman yang tidak enak dari sini adalah 4 dan 5 ini juga kita harus punya pada saat dia pertama kali datang karena kita akan mengetahui muncul kembali dari mana kalau memang tidak pernah tahu awalnya seperti apa. Serologis juga baiknya harus tahu di awal. Sehingga tiga ini sudah cukup. Yang kedua adalah reinfeksi. Jadi pasien kusta yang sembuh dan dia kembali ke area yang endemis dan terpapar lagi dengan kuman atau basil kusta, dia bisa muncul lagi kusta yang kita bisa sebut dengan reinfeksi. Namun memang sulit dibuktikan karena khususnya pada area-area endemis ya, kita Jawa Timur, Indonesia banyak kantong-kantong endemis, jadi kalau dia kembali lagi dia bisa terpapar lagi. Dan yang terakhir resistensi, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau primer memang kuman yang masuk awal itu sudah memiliki resisten terhadap obat, sudah secara mutasi genetik. Sedangkan yang sekunder seringnya karena monoterapi atau terapi yang tidak adekuat. Zaman dulu sebelum tahun 80-an itu menggunakan Dapson saja, itu muncul resisten, ini bisa disebut dengan resisten sekunder. Kita akan curiga resisten bila ini mirip ya dengan relapse, yaitu terjadi perburukan lesi atau timbul lesi baru, baik selama pengobatan atau setelah pengobatan selesai. Kira-kira itu aja Dokter Dewi yang kita buka di awal. Oke, baik. Terima kasih Dokter Bagus. Dari Dokter Udin mungkin ada tambahan, Dok? Ya, baik, terima kasih. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan lengkap ya oleh Dokter Bagus. Mungkin saya ingin menambahkan mengenai durasi ya. Sebenarnya disebut misalkan relapse itu terjadi antara 2 sampai 5 tahun setelah selesai pengobatan. Dari penelitian itu dinyatakan sebenarnya belum tentu 100% karena relapse ya. Relapse karena apa namanya diobati tidak sembuh akhirnya kustanya masih aktif, tetapi lebih dicurigai karena pengobatan yang tidak adekuat. Misalkan sebelum penentuan tipe yang salah, misalkan harusnya MB tapi diobati sebagai PB. Nah, akhirnya kan pengobatannya tidak optimal, jadi seakan-akan relapse. Kalau itu durasinya masih antara 2 sampai 5 tahun. Tetapi kalau durasi setelah pengobatan 5 sampai 15 tahun kemudian baru terjadi gejala baru tadi yang memenuhi kriteria relapse, memang bisa karena apa namanya penyebab utamanya bisa karena basil kusta yang awalnya masih dorman ya, masih hibernasi sehingga aktif lagi setelah sekian tahun kemudian mengingat masa inkubasinya kusta yang lama. Tetapi apabila sudah lebih dari 10-15 tahun bisa karena reinfeksi. Relapse-nya karena apa sakit kusta lagi karena terjadi infeksi karena dia tinggal di tempat yang endemis. Mungkin itu ada menambahkan dari slide-nya Dokter Bagus. Baik, terima kasih Dokter Udin. Nah, bagi para peserta, apabila ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditulis di kolom chat ya, atau mungkin bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada para narasumber. Ya, tentang tadi juga sambil ngobrol aja ya Dokter Udin, Dokter Dewi. Ya. Pembahasan tentang relapse ini juga masih sekitar banyaknya ini mungkin kalau kita lihat di jurnal berupa teori ya pembuktiannya juga ada yang pro dan kontra ya. Seperti tadi Dokter Udin bilang kalau eh, sebenarnya kan kategori relapse atau definisi dari relapse itu WHO menyebutkan ya intinya munculnya lesi baru setelah RFT intinya seperti itu. Ada yang menggolongkan tadi seperti Dokter Zarudin bilang lebih dari 2 tahun, lebih dari 5 tahun. Ada yang menyebutkan itu juga tetap itu relapse namanya. Cuman penyebabnya yang tadi seperti Dokter Rudin bilang, kalau yang dia relapse-nya di awal-awal, mungkin setelah RFT, terus muncul lesi lagi baru, di kurang dari setahun atau kurang dari 3 tahun, penyebabnya bisa jadi karena
pengobatan yang tidak teratur. Jadi ada yang mengkategorikan itu early relapse atau relapse awal. Seperti itu. Lalu yang late relapse yang sudah yang lanjut, yaitu yang tadi Dokter Udin bilang yang dorman itu ya, kumannya ada di dalam makrofag, di dalam em, otot polos, di dalam sel squam, kemudian obat mau masuk ke situ susah, tidak tembus, dan kusta bisa tidur dengan nyenyaknya di dalam situ, sehingga setelah bertahun-tahun lamanya menjadi relapse karena kemungkinan ya imunnya seseorang tersebut yang melemah dan kustanya itu bisa keluar lagi gitu, kuman kustanya. Dibaginya seperti itu, early sama late. Ada yang membagi seperti itu. Kira-kira itu sih. Baik, ini dok sepertinya masih belum ada pertanyaan nih. Bagi para peserta, yuk jangan malu-malu, mumpung ada dua pakar di sini ya. Kalau memang ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Oh iya, izin Dok, ingin menambahkan lagi, misalkan dia itu drop out, belum selesai pengobatan, belum RFT, kemudian gejalanya muncul lagi itu tidak disebut relapse ya, tapi pasiennya masuk kembali harus mulai pengobatan MDT lagi. Jadi Hmm. seperti slide-nya Dr. Bagus tadi, kalau disebut relapse itu memang kalau sudah betul-betul menyelesaikan satu paket program MDT itu. Ya. Oke, baik dok, mungkin saya yang nanya nih, misalnya nih ada seorang pasien, dia sudah dinyatakan RFT, kemudian dia suatu hari datang dengan keluhan. Ini mungkin ada tips nggak dok, gimana cara membedakan ini reaksi atau relapse tadi? Atau dari klinis itu kelihatan jelas atau gimana dok? Gimana, Dokter Udin? Baik. Eh, Biasanya kalau kita di rumah sakit kusta itu setiap pasien itu pasti punya medical record yang lengkap ya dok, mulai dari charting, kemudian POD sejak awal dia diperiksa sampai menjalani pengobatan. Sehingga itu memudahkan kita misalkan ke depan pasiennya kontrol lagi muncul lesi baru atau enggak bisa kita bandingkan dengan apa gambar charting sebelumnya. Apakah lesinya meluas atau bertambah, kemudian lesi sarafnya juga bertambah apa tidak. Termasuk dari BTA. BTA-nya ada peningkatan atau tidak. Seperti itu. Ya, Oh, betul. Jadi memang sangat penting kelengkapan dari rekam medis ya, Dokter Udin ya. Di awal, semua yang kita periksa kita catat di awal, kemudian pada saat selesai kita bandingkan di akhir, bagaimana perbaikannya, membaik, menetap, atau memburuk. Kemudian kalau dia muncul lesi baru, ya tipsnya adalah, kita kan kalau lesi baru bisa jadi itu reaksi apa relapse ya. Ya tipsnya tadi pada kita uji coba, kita coba berikan saja steroid ya dengan dosis prednison setara 1 mg/kg berat badan. Jika dia reaksi, dia akan berkurang itu reaksinya dan kita akan terapi lanjutannya sesuai dengan regimen atau timeline dari pemberian steroid pada reaksi. Tapi jika dia menetap atau malah memburuk, oh ini bukan reaksi rasanya ini sepertinya memang kusta lagi atau relapse memang seperti itu. baik dok, ini sepertinya sudah ada satu pertanyaan ya dari dokter Sujari Solihin. Selamat sore dok. Pertanyaannya ini kapan pasien kusta diberi steroid? Ya, kapan pasien kusta diberi steroid? Eh, yang pasti pada reaksi kusta ya. Reaksi kusta ada tipe 1, tipe 2, tapi tipe yang seperti apa yang harus diberikan steroid, yaitu yang berat. Jadi ada yang ringan, ada yang berat. Contoh pada misalnya tipe 1. Misalnya tipe 1 itu terjadi peninggian lesi ya. Jadi kalau lesi gini, reaksi itu bisa muncul pada waktu dia datang pertama kali ke praktekan atau bisa muncul nanti setelah dia pengobatan ya. Sehingga kita memang harus assess dari awal. Kalau lesi aslinya kusta kan dia ya berupa plak, eritema, tidak nyeri, tidak bengkak, tidak edema, tidak ada nodul, ya berupa makula atau plak yang mati rasa aja. Tapi kalau sudah Anda lihat, loh kok ini bengkak ya, orangnya sakit ya, orangnya demam ya. Nah itu kita harus assess lagi
Ini sepertinya reaksi, kalau ini reaksi plus kusta, sehingga obat kustanya tetap dilanjutkan kalau memang masih dalam pengobatan, sedangkan steroidnya diberikan tergantung dari derajat keparahan. Yang diberikan adalah yang pada derajat berat. Mungkin tambahan, Dokter Udin? Ya, baik, terima kasih. Eh, Memang pemberiannya ketika reaksinya berat. Terus kemudian kenapa kok harus segera diberikan steroid? Karena reaksi yang berat itu akan berefek kepada terjadinya kecacatan. Misalkan ada neuritis, ya reaksinya menyerang sarafnya. Kalau tidak segera diselamatkan, nanti dia bisa cacat, bisa kiding atau bisa dropwood. Sehingga pas itu terjadinya kurang dari 6 bulan, segera kita kasih steroid dosis tinggi, eh, apa namanya, kita ada harapan besar untuk menyelamatkan eh, pasien tersebut. Pengalaman selama ini, banyak pasien yang awalnya tangannya seperti ini ya, setelah ada neuritis, setelah kita obati, ya, alhamdulillah bisa bisa balik seperti ini lagi, dan dengan fisioterapi dilatih di bagian rehabilitasi medik bisa fungsinya bisa dikembalikan seoptimal mungkin. Kemudian kalau untuk reaksi yang bukan neuritis, misalkan reaksi tipe 2 yang gejala sistemiknya berat, ya karena rasanya itu eh, pasiennya sangat, kondisinya sangat tidak, apa ya, kondisinya buruk sekali ya. Jadi KU-nya jelek, kemudian muncul nodul-nodul semua di badan, bahkan nodulnya sampai pecah, terjadi infeksi, sehingga memang harus segera diberikan steroid kalau reaksi berat. Ya. Mungkin dengan bagus ingin menambahkan lagi. Iya, udah sih. Jadi yang penting tadi ya, kalau ingin mencegah kecacatan, pada saat kita tahu dia butuh steroid, segera berikan bila kurang dari 6 bulan yang diterutin. Ya. Itu sangat membantu sekali, bisa cegah cacatan dan bisa bantu aktivitas dari pasiennya. Gitu. Nah, ini kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Dokter Wahyu Handoko. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana penata laksanaan relapse dan reinfeksi pada ibu hamil. Ini sepertinya sebelum kita menuju ke ibu hamil, mungkin bisa dijelaskan dulu dok, gimana sih penata laksanaannya pada pasien biasa dulu kalau memang ada relapse atau reinfeksi. Kemudian kalau pada pasien yang hamil bagaimana? Oke, pasien relapse dan reinfeksi. Tata laksananya sama persis dengan eh, kusta yang pada umumnya atau yang klasik ya. Cuma nanti kita harus mengetahui kalau dia misalnya contoh kasus pasien sudah selesai RFT ya, sudah selesai RFT, kemudian 1 tahun kemudian atau misalnya 6 bulan kemudian muncul lesi baru, terus kita curiga oh ini relapse ini muncul yang baru, ya sudah kita terapi lagi dengan terapi yang sama sama persis dengan yang sebelumnya. Sambil kita lihat assess. Kalau misalnya diberikan MDT, ya dalam terjadi perbaikan-perbaikan ya sudah diteruskan saja seperti regimen pada umumnya. Begitu juga dengan reinfeksi. Reinfeksi kan sebenarnya tertular kembali pada saat dia mungkin kembali ke daerahnya atau entah dari manapun. Ya mungkin ya cukup ada ya beberapa pasien yang kena kusta lagi ya gitu. Dia reinfeksi, mungkin dia pas balik lagi ke kerja dulu pertama nggak ada masalah, terus dia kembali pulang kampung ternyata di areanya juga banyak yang belum diobati sehingga dia terkena lagi. Ya. Reinfeksi ini eh, di nomenklatur ada yang mengkategorikan dia sendiri reinfeksi, tapi ada yang mengkategorikan dia masuk di dalam relapse atau penyebab dari relapse. Penyebab relapse-nya yaitu ya reinfeksi ya seperti itu. Jadi tata laksananya sama, kecuali kalau dia ada resisten baru diobati dengan obat yang sesuai. Kemudian pada ibu hamil, ibu hamil ini sama dengan yang tidak hamil, tidak ada kontraindikasi sebenarnya untuk pemberian MDT. Jadi sama. Ya, mungkin ada tambahan Dokter dari Udin? Dokter Udin. Hmm. Ya baik, terima kasih. Ya karena memang apa, di kita Jawa Timur termasuk endemis yang tinggi ya untuk kusta, terutama daerah pesisir ya, Tapal Kuda. Jadi kalau boleh saran itu, sekarang kalau menemukan kasus baru agar mengurangi endemisitas, mengurangi jumlah kasus-kasus baru yang selama ini masih stabil ya penemuannya, walaupun kasus lamanya sudah banyak yang berkurang, bisa
saran tuh diberikan profilaksis ya untuk pencegahan untuk Ya, narakontrak setuju. ya. Saya beberapa kali di rumah sakit Pustai menemukan dulunya yang sakit ibunya, kemudian beberapa tahun kemudian ganti anaknya atau sebaliknya. Dulu pas saya belum PPDS masih dokter umum yang ngobati ibunya. Sekarang sudah lulus gantian anaknya jadi kasus baru. Jadi sekarang kalau kamu kasus baru, pasien-pasien itu bisa diminta untuk mendata orang sekitarnya masing-masing berat badannya berapa, kita bisa berikan obat profilaksis. Rifampicin ya, dari bagus Mas. Ya, Ya. Oke, dok. Jadi tadi misalnya ada kasus relapse atau reinfeksi, ini berarti kembali ya dok. Kalau misalnya dia kusta PB, ya harus minum 6 blister lagi gitu dok. betul. Jadi diagnosis Oh, lagi, reassess lagi. Kalau dia dia masuk ke PB ya obati PB, kalau dia MB ya obati MB sampai selesai lagi ya dok ya. sampai Kalau selesai. MB ya berarti sama diulang lagi Iya. 12 Apakah atau bisa mungkin dokter Hah, dulunya PB relapse menjadi MB? Ya bisa-bisa aja. bisa. Dia reinfeksi, ternyata dapatnya apa imunnya itu malah lebih rendah dari sebelumnya. Kan kita ngelihatnya kalau PB dan MB klasifikasi dari imun ya, imun sistem atau CMI. Ternyata dia lagi lebih rendah. Ya akhirnya kumannya jauh lebih banyak sehingga masuknya kategorinya ke MB. Ya obati dengan MB. Oke, berarti satu siklus lagi gitu ya dok ya. Betul, satu siklus Oke. lagi yang sama. Nah, kemudian tadi untuk melanjutkan yang profilaksis tadi dok itu dengan single dose rifampicin itu diberikan hanya pada kontak erat kan ya dok ya? Ya, pada yang kontak erat definisinya sebenarnya untuk kontak erat itu Ah, yang dalam waktu 1 minggu itu 20 jam ya ketemu pasien berturut-turut selama 3 bulan itu sudah termasuk kontak erat ya. itu sebaiknya disuruh datang gitu atau langsung kita kasih obat gitu ya? Eh, Biasanya kalau nyuruh datang semua kan kurang memungkinkan ya. Biasanya So saya cukup ditarik konsul suruh semua kan ya enggak ya? Oh gitu, suruh jadi mendata saja oh semua anggota. didata. Nanti saya suruh beli Heeh. sendiri karena memang kan belum termasuk programnya pemerintah. Oh Jadi jadi saya suruh beli sendiri diresepin ya, gitu. ya Oh diresep. satu kali minum ya dok ya? Iya satu single Satu dose kali saja. minum. Nah, Oke dok, ini kalau ada kemudian curiga, ada keluhan klinis ya sebaiknya datang untuk ah, dipastikan. Misalkan ditanya ada yang ada bercak apa enggak, ada yang kebas-kebas kulitnya apa enggak. Kalau ada keluhan itu sebaiknya ya datang kita assess gitu. Terima kasih. ini ada satu pertanyaan lagi yang masih berkaitan nih, profilaksisnya sampai berapa lama? Oh, kalau ini tadi udah terjawab ya dok ya, single dose saja ya, Ya, jadi cuma satu kali ya, minum gitu. Cuma mungkin harus di follow up juga ya kalau memang apa untuk kontak eratnya itu ya ya. dalam beberapa tahun. Kemudian ada lagi pertanyaan tadi masih dari Dokter Wahyu ya. Pertanyaan edukasi apa yang perlu diberikan ke pasien atau keluarga apabila ada relapse atau reinfeksi tadi dok? Ya, gimana dokter Dim? Edukasinya ya apa namanya pasiennya harus diperiksa lagi dan siap untuk diobati kembali dan keluarga memastikan pasiennya nanti patuh terhadap program pengobatan berikutnya. Kemudian untuk keluarga kita berikan profilaksis tadi kalau misal tidak ada gejala klinis. Ya. Ya sama sih edukasinya pada setiap pasien. Kalau dia relapse atau dia reinfeksi, intinya kan dia itu muncul lagi, kumannya aktif lagi, entah dari dia diri sendiri yang dorman itu, ataupun dari orang lain. Kalau dari dirinya sendiri kan dia ada risiko menularkan. Kalau dari orang lain, jadi dia ketularan dari sekitarnya. Sehingga edukasinya sama seperti pada semua penemuan pasien-pasien kusta baru, yaitu ya eh, keluarga ditanyakan keluarganya, kalau bisa diajak juga, diperiksa. Kalau memang ada diobati sesuai dengan kelompoknya, tapi kalau tidak ada bisa diberikan profilaksis yang seperti disampaikan Dokter Udin. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Dokter Liastuti. Ini ada yang Kus, raise hand, Dokter Dewi. oh ada yang resen atau oh nggak kelihatan di tempat saya ya. Mungkin yang raise hand, Dari Suwarno ini. oke mungkin bisa langsung ya. Ya. Di tempat saya kayak nggak muncul karena Oh, ini pencet raise mungkin, hand. Dokter Dewi. Oke oke.
Oke, baik. Ini lanjut yang pertanyaan tadi ya. Ini pertanyaannya, kusta kan tidak mudah menular. Menularnya hanya pada orang tertentu saja. Bahkan serumah itu kadang tidak tertular. Suami kusta, istri pun juga bisa tidak tertular. Jadi bagaimana yang bisa ketularan siapa ya, dokter? Mungkin bisa dicoba dijawab, dok. Ya, kusta ini sampai sekarang masih misteri ya. Beberapa penyakit yang sudah ditemukan misteri adalah penyakit-penyakit yang memang sudah bisa kita kultur. Kalau yang sudah bisa kita kultur di media gitu, mungkin waktu kita dulu pelajaran dulu ya pakai agar, terus kita bisa lihat. Nah itu enak, kumannya kita bisa coba-coba, kita bisa pelajari bagaimana. Nah, kusta saat ini belum bisa media kultur yang baik. Dia itu baru bisa di eh, bukan kultur yang untuk melihat kumannya secara baik ya, tapi dia disuntikan ke dalam kaki tikus atau di armadillo baru kita amati sekian lama untuk bagaimana perkembangannya. Nah, jadi penyakit-penyakit yang kumannya belum nemu-nemu banget ini yang memang sangat susah. Nah, sehingga eh, masih misteri. Namun, tetap banyak penelitian-penelitian dan beberapa hipotesis yang mungkin bisa mendukung kenapa sih kok kusta itu ada yang bisa mudah menular, ada yang tidak. Yaitu kembali lagi ke ya seperti itu, host environment sama apa sih biasa satu lagi tuh Agen, ini agen, agen. agent. Nah, agen kustanya misalnya si bakterinya anggap aja misalnya ada satu keluarga di dalam rumahnya. eh, Seberapa banyak kustanya apa bakterinya misalnya ternyata sangat sedikit yang misalnya pun basilnya itu lagi keluar lagi spreading keluarga anggota lain itu masih ampuh atau imunnya masih cukup baik untuk bisa menangkal dari kuman kusta tersebut ya karena jumlahnya juga sedikit mungkin dibarengi lagi dengan imun dari anggota keluarga lain bisa lagi dibarengi lagi dengan genetik karena kalau kita ngomong genetik ada juga yang membagi genetik yang protektif, ada genetik yang eh, tidak protektif gitu ya. Istilahnya apa sih kebalikannya protektif? Ya, ya itulah. Jadi ada yang Hmm. yang menolak, ada yang menerima, dan itu sudah banyak dipelajari berbagai genetik-genetik itu. Jadi ada orang yang cenderung ini lebih Ya, mudah terkena kusta. Kalaupun dia terkena kusta, dia ada yang cenderung ke arah PB. Kalau dia terkena reaksi, dia itu cenderung ke arah reaksi tipe satu. Nah, itu yang saya bilang beberapa genetik yang ditemukan. Tapi itu tidak bisa disamaratakan. Tapi intinya pada beberapa penelitian dipelajari seperti itu. Genetik, imun, jumlah bakteri, dan sebagainya. Mungkin itu sih, dokter itu. mungkin menambahkan ya dok. Mungkin secara statistik ya, kalau misalkan ada 100 orang itu kita tulari kuman kusta, itu 95% tidak ketularan ya. Karena imunnya yang masih baik tadi, pola hidupnya yang baik. Kemudian dari 5% itu bisa tertular, tapi yang 3% bisa melawan kumannya itu. Jadi tidak jadi manifest ya. Yang Ya, 2% ya nasibnya ya, jadi jatuh ke kondisi klinis perlu pengobatan. Tetapi terlepas itu semua, misalkan ketemu kasus baru, karena kita nggak tahu apa orang sekitarnya itu nanti punya kemampuan proteksi diri apa enggak, ya tetap nomor satu diprofilaksis saja. Toh obatnya juga murah, ya. betul. Bisa ya. Oke, baik. Ini, oh ada lagi satu pertanyaan. Oh enggak, terima kasih. Ini dok saya aja yang nanya. Tadi itu kan tanda-tanda relapse itu salah satunya kan bisa dari klinis ya. Kelihatan bercaknya mungkin nambah atau makin lebar gitu ya dok ya. Kalau misalnya di Vaskes itu tidak ada fasilitas untuk melakukan pemeriksaan bakteriologis, apakah dari klinis saja kita bisa langsung menyatakan seseorang itu relapse gitu dok? Eh, Mungkin saja bisa ya kalau secara klinis karena pada akhirnya dokter mungkin juga bermain secara ya art klinis yang berdasarkan pengalaman dia juga. Misalnya memang tidak ada BTA sama sekali ya. Oke, kita temukan oh ini curiga kusta kan tidak selalu BTA-nya juga
positif kan, juga sering juga negatif ya, dari awal sudah negatif. Dia Pauci basiler, BI 0, MI 0, kemudian ada dua lesi plak gitu di badannya. Kasih terapi PB 6 bulan, hilang 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 selesai. Oke. Kemudian 1 tahun kemudian muncul lagi. Nah, apakah kita harus BTA kalau misalnya tidak ada fasilitas? Ya kita langsung secara klinis saja. Oh, ini kan ya kusta lagi nih. Ini kayaknya relapse nih. Walaupun di tempat yang sama atau mungkin di tempat yang berbeda, dia terkena lagi, kita terapi lagi sesuai dengan klinis yang ada. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk sebenarnya untuk menentukan seseorang itu sudah bisa dinyatakan release from treatment itu juga tidak butuh itu ya dok ya, tidak butuh bakteriologis ya dok. Kalau Iya, dari gitu. WHO Mhm. tidak harus dicek lagi, Tapi kan itu tidak jadi bisa. mempersulit kita yang jadi bingung Iya, ini relapse atau memang dari dulu memang sebenarnya masih belum ini ya belum selesai ya masih ada bakteri Iya. yang hidup gitu ya dok ya. Karena itu Ah, gimana ya, sejarahnya juga cukup panjang ya, karena dia juga menjadi perdebatan yang masalah dalam tanda kutip cure atau sembuh. Untuk saat ini kan yang kita pakai dari WHO ya, itu 1 tahun dan 6 bulan. Dulu-dulunya itu malah yang 1 tahun dan 2 tahun gitu loh. PB 1 tahun, MDT 2 tahun, yang MB 2 tahun. Kemudian makin ke depan, ya para peneliti melihat, oh ternyata dengan mereka membandingkan antara 2 tahun dengan 1 tahun, itu kok hampir nggak ada bedanya. Ya sudah kita rubah aja jadi 1 tahun. Yang 1 tahun sama 6 bulan nggak ada bedanya jadi 6 bulan. Ini bahkan yang beberapa tahun kemarin ada peneliti yang ingin apa ya, mengatakan sepertinya yang 1 tahun MB itu sama dengan 6 bulan MB. Nah, itu banyak penolakan di situ karena dianggap sama. Tapi padahal di area-area lain kan pemberian 6 bulan rasanya tidak cukup. Malah kalau bisa nggak 1 tahun, malah lebih panjang lagi biar benar-benar yakin bakterinya hilang. Jadi kategori sembuh ini pada akhirnya lebih ke karena program yang disarankan ya dari WHO dan ke pemerintah. Kalau ingin asli benar-benar sembuh, ya BI-nya nggak ada. Terus kemudian dicek histo PA, tidak ada granuloma sama sekali, tidak ada infiltrat makrofag sama sekali, ya seperti itu. lama. Kan sulit. Lama sekali ya dok. Kan BI per tahun turunnya cuma 1+ saja kan. Nah, itu dia. Misalkan awalnya 4+, nanti minumnya obat 4 tahun. Nah, itu 14. Sering kan kita temukan BI-nya masih sama jumlahnya, tapi MI-nya sudah nol gitu kan. Seperti itu juga banyak. Kita mau menunggu sampai benar-benar nol itu juga ya, apakah program pemerintah mau memperlama MDT-nya itu kan kita nggak bisa pastikan, kebijakan juga pada akhirnya. ini ada satu pertanyaan lagi nih. Apakah boleh PB kita obati MB saja supaya tidak relapse? Gimana Kalau dok? ditanya boleh Dari nggak Dinkes boleh itu, ya, gimana Dr. Udin? Di kalau lapangan dari Dr. Udin. Dinkes itu karena yang menjamin ketersediaan pengobatan sangat ketat ya kriterianya. Jadi Ya, MDT, MB tidak boleh sembarangan kita kasihkan kecuali memang memenuhi itu. Laporannya juga auditnya tiap bulan laporannya harus sesuai. Jadi tidak bisa sih kalau pakai programnya pemerintah. iya betul sekali. Ya, kita kayak gini juga suatu obat-obat program itu memang terkekang oleh peraturan juga ya, laporan dan sebagainya. Namun kalau ditanya apakah ada yang memberikan, ya ada juga, penelitian juga ada dengan memanjangkan lamanya ataupun dengan memberikan regimen yang lebih banyak. Itu kan PB cuma 2 obatnya, sedangkan MB obatnya 3 ya. Ya dia mengurangi sekali resiko relapse. Hasil penelitiannya seperti itu. Mungkin izin menambahkan, Dok, mumpung banyak dari teman-teman GP dan dari Puskesmas mungkin ada juga yang pegang Hmm. pegang program kusta. Terkadang kan menjumpai kasus yang HB-nya turun, akhirnya non DDS ya, MDT-MB,
tapi di Dapsonnya tidak diminum. Ya. Mungkin saya boleh pesan Dapsonnya jangan dibuang ya. Kalau bisa dikumpulkan, dikirimkan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Di sana banyak yang membutuhkan ya untuk kasus-kasus autoimun yang lain. Saya sendiri di Rumah Sakit Pusta juga gitu. Dari pasien-pasien yang MDT-nya dari Puskesmas maupun dari tempat saya sendiri, kalau non DDS saya suruh mengumpulkan ya. Banyak yang berterima kasih dikasih obat itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dok, dari tadi sepertinya kita belum bahas resistensi ini. Oh, iya. Kira-kira sekarang ini apakah memang ada obat-obatan apa sih yang banyak ditemukan resisten? Banyak ya Dokter Udin ya. Apa aja Dokter Udin? Dapson, Resin rifampicin kan sudah dari dulu ya dok ada ya. Sudah Kalau dari sekarang dulu. apa tambah banyak gitu? Ada clarithromycin, ada ofloxacin, ofloxacin. ada minocycline, sama yang terbaru moxifloxacin. Oke, jadi kalau memang resisten dengan MDT itu alternatifnya mungkin diberikan apa ya dok? Penanganannya untuk kasus-kasus yang Penanganannya resisten ini. ini bentar biar nggak ini saya tunjukkan, kebetulan ada slide-nya ini. Kalau misalnya resisten Dapson atau orang tidak bisa minum Dapson, ya sudah tidak usah minum Dapsonnya saja, selesai. Jadi cuman minum rifampicin dan Lampren, ya. Atau juga sebaliknya yang tidak bisa Lampren karena mungkin nyeri perut atau sebagainya, ya sudah rifampicin dan Dapson. Tapi gimana yang sama sekali nggak bisa rifampicin, entah efek samping ataupun karena resisten terhadap rifampicin. Ini beberapa rekomendasi yang diberikan oleh WHO. Mau pakai yang atas ini boleh, misalnya. Ini udah kelihatan ya? Yang atas ini, yang pertama Kelihatan. dalam 6 bulan pertama kita bisa belikan ofloxacin, minocycline, clofazimine setiap hari. Kemudian 18 bulan berikutnya pilih ofloxacin dan clofazimine atau minocycline dan clofazimine. Ini banyak di PPK Perdosky ada, di kalau cari Google di WHO juga banyak untuk regimen-regimen ini ya. Atau yang kedua ini pilihannya kalau misalnya tidak ada minocycline nih. Ofloxacin, clarithromycin, clofazimine setiap hari selama 6 bulan. Kemudian setelah 18 bulan berikutnya ofloxacin plus clofazimine. Gimana kalau rifampicin dan ofloxacin juga resisten ya ini. Clarithromycin, minocycline, clofazimine setiap hari. Kemudian 18 bulan berikutnya clarithromycin dan clofazimine atau minocycline dan clofazimine. Moxifloxacin ini eh, juga bisa menjadi alternatif, tapi beberapa peneliti dan beberapa dokter dan beberapa pemerintahan di sini juga sih rasanya moxifloxacin itu masih digunakan untuk multidrug resistnya TB, sehingga kalau bisa sebisa mungkin jangan digunakan dulu untuk kusta. Begitu sih. Gitu Dokter Dewi. Iya, baik. Terima kasih dokter Bagus. Kemudian sebenarnya kalau kita, kapan sih kita curiga pasien itu resisten? Apa bisa dideteksi dari awal? Atau kita harus nunggu setelah RFT, kemudian ternyata gagal, kegagalan pengobatan, baru kita periksakan? Atau gimana? Ya, secara teori itu bisa saja kita temukan di awal. Kita curiga ya. Kita kasih obat, oke, pasien kusta, diagnosis, lesi sudah tegas, kita kasih MDTMB misalnya, Rifam, Clofazimine, Dapson. Jalan perjalanan dalam bulan ke-6, loh kok tambah banyak ya, tambah banyak lesinya atau enggak tambah memburuk ya. Oh iya, kita juga lihat waktu di awal misalnya BI-nya oke, MI-nya itu 3%, BI 3 plus. Terus di akhir pengobatan lesi tambah banyak, BI-nya juga tetap, MI-nya juga tetap atau malah mungkin bertambah. Langsung kita harus curiga ini rasanya kok resisten ya. Nah, kalau sudah resisten, ya ada baiknya sebenarnya pemeriksaan lebih lanjut yaitu uji resisten yang tidak tersedia dengan mudah dimanapun sayangnya. Pakai Di sini apa, PCR ya apa dok. sudah bisa?
Di Surabaya bisa di lab ITD itu loh, kampus C. Sebenarnya ITD itu setahu saya juga menerima pengiriman ya. Baik boleh bahan sampelnya berupa skin slit smear, jadi si pisaunya itu yang habis kita ambil di sini itu kan ada sisa, pasti kan ada jaringan yang nempel di skin slit smear, masukkan ke dalam botol berisi alkohol 70%. Nah, itu dikirim pakai cool box ke sana nanti, bisa tanya ke ITD, atau pakai jaringan biopsi, misalnya kita habis lakukan punch biopsi, masukkan ke alkohol 70%, habis itu kirim ke ITD. Seperti itu bisa, dan berbiaya dan tidak ada di BPJS. Mahal nggak dok Mahal. biayanya? Obatnya itu berapa? 500-an kalau nggak salah ya, atau hampir Untuk 500. apa Seingat saya juga pemeriksaannya? BPJS 400 kan dulu waktu pendidikan. Saya lupa Per sekarang obat berapa. yang dites. Per obat yang Kenapa? dites tadi. Per 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 obat. obat yang obat dites. yang dites. Kalau nguji dua Ah, ya 2 kali segitu. oke, jadi kesimpulannya gimana dok kalau kita ada kegagalan, kemudian curiga atau ada Kalau pasien dari awal perbaikannya kurang, kita Mhm. curiga resistensi, sebaiknya gimana? Apa Ya, dilanjutkan aja sampai selesai atau diganti obatnya? rasanya harus Dirujuk ke ganti kalau kita Sutomo. curiga. Kirim ke Sutomo. Dikirim ke dirujuk ya. Ya kalau memang misalnya kita curiganya kan memang paling, kalau zaman dulu yang paling sering itu Dapson karena seringnya Dapson monoterapi ya, sehingga kita ganti yang tidak pakai Dapson. Tapi kalau yang zaman sekarang ada kecurigaan itu ya memang multi, kita coba obat-obat yang lain tadi itu yang seperti saya tampilkan, ya jatuhnya jadi mahal juga karena obat-obat itu kan tidak masuk di Mahal. BPJS ya, betul ini deh. Iya, iya. Untuk Minocycline, Clarithrol. untuk ROM pun kalau mau masukkan ke BPJS tergantung melebihi plafonnya apa enggak. Nomika kan adanya, minocycline kan adanya merek Nomika itu kan saat per bijinya Ya, juga ya. lumayan. Oh iya dok, tadi di antara obat-obat yang dokter bagus sebutkan, mungkin bisa disampaikan ke teman saya sekalian mana yang tidak boleh untuk anak-anak, ya, Oh, yang ofloxacin golongan, ya atau ofloxacin golongannya minocycline. tetracycline itu, Iya, minocycline sama, kok saya yang nyebutin dokter Udin langsung aja nyebutkan. ya itu aja dok. Tambahan takutnya nanti kan dianggapnya itu alternatif bisa ke semua umur, tapi untuk anak-anak Oh ya. itu tidak tidak boleh kalau golongan tetrasiklin. Kalau di lapangan sendiri sebenarnya banyak nggak sih dok kasus-kasus ini, relapse, resisten, reinfeksi ini? Gimana Eh, dokter Udin? Banyak tidak? Kalau selama ini yang saya jumpai itu drop out ya, tidak optimal atau Hmm. mungkin salah klasifikasi akhirnya Ya, teranggap ya. relapse ya. Tapi kalau untuk resistensi alhamdulillah belum belum nemu. Oke, jadi lebih banyak Ya. relapse karena pengobatan yang tidak adekuat ya dok Ya, ya. atau penentuan klasifikasi awalnya yang Klasifikasinya yang kurang. keliru gitu. Ya. Harusnya MB didiagnosis PB sehingga dapatnya 6 bulan Ya, itu ya, gitu ya. ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dok ada. Ini tadi kalau resisten apa tetap bisa diobati puskesmas atau hanya bisa di rumah sakit? Iya, rasanya kok sulit ya kalau di puskesmas. Obat-obat tersebut aja tidak tersedia kan? Minocycline, Clarithrol, Fluoxacin. Jadi sebaiknya memang dirujuk ya kalau sudah ada kecurigaan Ya, apa atau ke sudah tipe pasti A. ke tipe A. Baik. Tipe B ya nggak apa-apa kalau ada. Oke, mungkin ada lagi kah yang masih mau bertanya? Oke, mungkin dari dokter Bagus atau dokter Udin mungkin ada tambahan dok gimana mungkin tips-tips gimana cara secara umum lah penanganan kusta atau untuk mencegah terjadinya hal-hal ini, relapse dan kawan-kawannya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya dulu ya, nanti Silakan. dilengkapi dokter bagus. Mungkin kalau untuk kustanya teman saya sekalian sudah paham semua ya. Mungkin titip pesannya itu tadi penentuan tipenya yang benar-benar sesuai agar pengobatannya adekuat, kemudian edukasi pasien dan keluarganya, sama pemberian profilaksis ya.
Kemudian selanjutnya untuk pencegahan kecacatan. Jadi setiap kali pasien kontrol ambil MDT, saran dilakukan pemeriksaan saraf tepinya ya, ada neuritis atau enggak. Kemudian untuk pengobatan reaksi, eh, untuk steroidnya, kalau misalkan reaksinya benar-benar berat, jangan ragu-ragu untuk dosisnya tinggi. Kemudian di tapering bisa sesuai panduannya Depkes itu. Tetapi nanti ketika sudah sampai dosis yang 16 miligram atau 4 tablet, turunnya jangan keburu-buru ya. Bisa agak lebih pelan, tidak harus sesuai yang Depkes, bisa seminggu sekali itu satu tablet atau setengah tablet tidak apa-apa. Nanti ketika sudah sampai dosis satu tablet 4 miligram tidak apa-apa untuk bertahan selama 1 bulan atau 2 bulan tidak masalah, daripada nanti keburu-buru menghentikan pasiennya jadi reaksinya muncul lagi, harus ngulangi dari awal lagi, efek sampingnya lebih banyak. Ya, kalau bingung bisa dikonsulkan ke SPDVE setempat. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Ya, kalau dari saya ya kita secara umum tenaga medis sebagai garda depan yang akan menerima pasien, kita baiknya ya mempertajam bagaimana penemuan dini, penemuan diagnosis dini terhadap kusta agar supaya tidak miss dan juga bagaimana mengkategorikan kusta tersebut PB dan MB agar supaya tidak menjadi apa ya obatnya menjadi lebih teratur dan tidak terjadi relapse. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi mungkin kalau yang perlu ditekankan juga edukasi ke pasien itu penting ya dok, karena kusta ini kan perjalanannya panjang ya, dan di tengah-tengahnya tuh banyak sekali yang bisa terjadi kayak reaksi, kemudian bisa disabilitas dan lain-lain. Mungkin kalau kita edukasinya kurang nanti eh, banyak kayak gagal pengobatan itu ya dok ya, Ya, jadinya banyak yang dokternya drop out dianggap atau gimana meracuni itu. pasiennya Iya. karena setelah diobati tambah Ya. parah kan. Nah, itu mungkin edukasi yang paling penting supaya tidak pengobatannya tidak gagal dan bisa sampai RFT. Gitu ya, Dok ya. Oh ya, Dok, sebenarnya kalau reaksi itu kan nggak perlu dihentikan ya MDT ya. Betul. Kalau reaksi itu, Lanjut kalau aja. yang masih sedang dalam pengobatan tidak perlu Hmm, dihentikan. Tapi kalau sudah RFT kan ya memang sudah tidak ada obat oh MDT gitu lagi. ya, ya. Nah, Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada apa ini? Tambahan baru. Apakah ada alat pelindung diri ketika menemukan pasien kusta? Perlu nggak, Dok? eh, Eh, kalau saya bukan bukan karena kustanya, tapi secara umum apapun pasien yang kita temui, saya rasa kita perlindungan diri secara secara baik ya penggunaan handscoon, penggunaan masker, ya tidak hanya pasien kusta ya semua pasien kita tidak tahu dia membawa virus apapun. Saya rasa ya. begitu ya. Tapi tidak perlu terlalu takut Ya, untuk memeriksa. itunya jangan tunjukkan ketakutannya itu enggak, itu biasa Nah, ini aja. stigmanya ini yang Ya, memang Iya. juga perlu di ya, ini ya. ya. Di tempat saya perawat-perawat yang sejak awal rumah sakit ada itu 20 tahun meriksa pasien kusta berbagai jenis ya. Alhamdulillah selama ini belum ada yang Alhamdulillah jatuh ya. jadi orang kusta. Iya. Nah, ini rasanya karena waktunya juga sudah ini ya terbatas. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri. Terima kasih untuk Dokter Bagus dan Dokter Udin atas Ya, terima kesediaannya kasih. untuk berbagi ilmu ya hari ini. Oke, eh baik kalau begitu terima kasih. Saya kembalikan kepada Dokter Ula. Baik, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Dewi yang telah memandu acara pada sore hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Bagus, Dr. Zahrudin yang sudah meluangkan waktunya, dan untuk dokter bertiga yang telah menyedekahkan ilmunya, Dok. Kalau kata Dokter Bahmana, terima kasih banyak dokter-dokter sekalian. Kami Ya, ucapkan terima sama-sama. kasih juga kepada Ketua Perdoski Surabaya yang mungkin juga bergabung pada Zoom ini. Dokter Linda Astari SPDVE Subspesialis DT yang telah membantu kelancaran acara pada sore hari ini. Semoga akan menjadi amal jariah untuk dokter-dokter sekalian dan semoga dokter Amin. sekalian sehat selalu nggih dokter.
Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada peserta setia Dolan dan kami ingatkan sekali lagi bahwa nantinya di tanggal 13 Januari 2025 akan ada materi dari IDAI terkait diabetes anak yang akan dimoderatori oleh Dr. Linda Astari, SPDVE, subspesialis DT dengan narasumber kita dari IDAI. Oleh karena itu, karena sudah menunjukkan pukul 16.00, saya selaku host mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Dewi, Dokter Wah, Bagus, dan ya, Dokter Garuda. masih lanjut ya. Matur nuwun Mas. Mbak. Terima kasih, Lim. Terima Baik kasih ya. Dokter Bagus, Dokter Ya, bro. Dokter Matur nuwun Mbak. Linda, ya, Bu Linda. ya, sukses ya semua. Sehat-sehat dokter.